Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Evan Sandiarama. Iya, Iya. Gimana sih, Cok? tahu sih. Kayak tukul, Cok. Oke, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Evan Sandiarama. Dan saya Angga. Kali ini saya mengundang rekan tongkrongan kami yang bernama siapa? Subas. Subas. Oke, ceritakan pengalamannya langsung, jangan banyak diam, Cok. Kode diamnya. Jadi diam. Kode sekat. Langsung disahkan ya. Oh iya. Kisi-kisinya dulu, Bas. Oke. Apa nih kamu ceritakan yang bagian mana nih? Ini yang serem-serem kayak nih. Iyalah yang Iya seram-seram. dong. Yang serem ya. Hmm. Ini kejadiannya di Kok gitu anjir? Kisi-kisinya dulu. iyalah Iya. Cerita apa ini? cerita Ketawa, Bang. kok kan kamu mulai ketawa anjir. Satu. Astagfirullah. Peringatan aku, Cok. Panas juga ya. Iya. Kisi-kisinya terus kayak kuis lah, langsung aja lah. Ada kuis. Kayak kuis aja. Kisi-kisi aja. Family. Langsung aja lah. Iya, langsung aja lah. Ini langsung aja kayaknya. Iya, langsung lah. Oh, Anjir, mau ketawa anjir. Ini horor kah apa, Cok? Langsung, Cok. ini pengalaman di tahun 2000. Ayo, jangan dulu. Ayo, udah habis ini sampai jam 1 nih. Oke. Bentar, minum dulu. Sakitnya udah aku. Bangsat Evan ini ketawa terus. Oke. Tahun 2018. Tepatnya di daerah Kabupaten Perbatasan. Iya kah? Masih perbatasan ya? Perbatasan sih. Itu ngapain kau di sana? Duduk aja. Ini Itu kerja kah? kerja Rodi. cepet VOC itu. Udah sih. Terus Itu dulu saya kerja di salah satu PT lagi. Terus ini. Aduh, tak habis. Sudah lah, udah cocok. Bikin anu aja cok, guyunan aja cok. langsung kerja apa tuh? Bikin jalan provinsi. Itu ada apa di sana? Banyak orang. Dusun dalam buku miring detail laso. Contoh ya enggak ya? Iya. Enggak sih. Ini kita kan membongkar hutan yang jarang dijamah orang. Oh, buka lahan gitu ya. Bukan lahan. Benar-benar masih hutan. Untuk dijadikan jalan provinsi. Ya. Tepatnya jalan dari Sesayap menuju Kabupaten Tanah Tidung. Perbatasan ya. Perbatasan. Itu apa ya disebutnya, proyek kah? Proyek sih. Proyek itu berapa orang di sana? Dan makan waktu berapa lama? Kalau orangnya sih banyak. Dan untuk berapa lamanya saya kurang paham. Soalnya kan Terus aku pakai saya Oh, lah iya kayak sih. apa, Cok? kebiasaan sopan santun tuh. Iya. Betul, bagus itu. Soalnya aku kerja di sana itu masih sekitar setahun lebih. Habis itu Setahun baru balik berau. Berarti ada campnya di situ ya? Barak. Barak. Barack Bukan Obama ya. Kenapa ini mas? Hah? Ceritanya ini lucu-lucu apa Iya, horor lucu-lucu dewasa? ini. Ya diselingi lah ya kan. Nah, terus selama di sana apa aja kejadian yang terjadi, wes? Yang di Barak dulu ya. Yang di Barak dulu boleh. Yang di Barak awal mula tinggal di Barak itu kan ini waktu saya lagi cek. Enggak apa-apa, Cok. Aku aja lah. Waktu aku pertama kesana itu kan lagi musim-musimnya Liga Champion. Liga Champion 2018. Itu kan di kampung itu dia belum ada listrik. Jadi kita itu masih pakai mesin dompeng itu. Genset.
Dompeng. Gensetnya itu dompeng. Iya. Genset. Iya sudah sih itu. Iya. Yang protes saya yang ngalamin nih mas. Iya, musim babat. Nah itu Terus? sekitar jam 2. Iya jam 2 saya keluar, saya nonton dari ke kampung, warga kampung numpang nonton. Ya sudah nonton aja, nggak ada apa-apa di situ sampai Hari habis. pertama ya. Iya, tapi pas balik kan itu gang nih masuk ke barak, gang sekitar lebarnya. Oh, berarti nontonnya itu udah di baraknya. Enggak, Di kampung, di saya kampung masuk ke warga. kampung, ke rumah warga, Hmm. karena kan di barak ndak ada TV. Hmm. Nah terus pas saya balik di situ, Jaraknya itu berapa? Dari barak ke kampung? kalau yang saya datangi ini mungkin sekitar 50 meter. 50 meteran. Iya, Hmm. yang tempat aku nonton ini kan saya pakai tai juga ini ya. Ya, terus Nah, kejadian awal kan di barak tuh ada mau ketawa gitu ya. dosa kira dia. Sudahlah trending satu gitu. Terus Waktu di awal itu kan ketawa lagi cocok. Kenapa aku ini pakai genset? Anjing. terus Aku kan masuk nih. hmm. Nah pas masuk pintu barak tuh di sebelah kiri itu ada pos untuk penjaga. Nah kebetulan pas aku pulang ke barak itu lampu sudah mati kan, maklum udah pakai listrik. Pakai genset ya? Iya. Di situ pertama aku lihat itu ada anak-anak, dia pakai baju putih, mungkin kalau kisaran umur itu mungkin sekitar 10 sampai 11 tahun, duduk di pos membelakangi saya. Dia ketawa juga lucu. Kenapa sih kau ketawa mata? Ada anak kecil, Anak kecil serba putih, umur kisaran umur tuh 11 sampai 10 sampai 11 tahun lah. tengah malam itu ya. Tengah malam sudah. Jam-jam 3 Hmm. aku balik kan dia duduk itu membelakangi, duduk di terasnya pos itu. Cuma teras pos itu nggak langsung nempel Di tanah. dia ada tiang. Kakinya itu lipat dua gitu, menggantung kayak orang main ayunan. Oh, jadi dia posisinya terbang gitu kan? Enggak, dia duduk di lantai itu, cuma kakinya itu menggantung-gantung. Di bawah kan jaraknya tanah ke lantai itu ada setengah meter lah. Jadi kau lihat kakinya aja nih. Pertama kakinya, tapi pas saya mendekat aku lihat tuh sosok anak-anak jelas. Cuma aku kan pikir gini, anak-anak jam segini nih anak siapa? Cewek cowok? Cewek. Itu sempat kepikiran kalau itu orang atau setan tuh, sempat kepikiran? Kalau untuk kepikiran orang enggak pikiran langsung ke situ. Hmm. Ini enggak bener. Karena jam 12 malam kan? Jam 3. Jam 3. Oh, jam 3. Iya, jam 3 sudah balik habis nonton kan. Nah, saya lewatin aja. Pokoknya saya jalan, saya lewat, saya cuma bilang assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Berapa meter setelah saya ucap salam dari pos itu, saya balik udah nggak ada. Nah itu awal mula tinggal di barak. Oke. Itu posisi anak kecilnya kan di depan pos tuh. Lihat mukanya nggak? Enggak. Pas lewat. Enggak, karena saya udah berani juga. Dia membelakang gini nih, umpama pos nih, dia membelakang begini, saya lewat begini. Pas saya juga mau melihat, saya lewatin baru bilang assalamualaikum, dia jawab. Pos sendirian itu? Sendirian, waalaikumsalam dia bilang. Tapi setelah dia jawab, saya balik, Nggak ada. nggak ada. Hmm. Itu di barak. Oh, terus ada lagi yang lain? Nggak ada lagi pas di lokasinya, di lokasi Ini proyek. selain di baraknya, bukan di Ya, barak. ini sudah kita di lapangan. Kalau ini kejadian anehnya dulu ya, yang di situ kan kita ada unit itu, kebetulan waktu bongkar itu 3 PC, 1 doser. Saya posisi dulu masih di doser. Itu ada dulu teman saya itu namanya serius nih Mas Bambang. Bambang. Dia masuk nih, dia masuk ke dalam duluan, tiba-tiba sampai sekitar jarak 30 meter 40 meter masuk, PC-nya itu tiba-tiba mati. Mati sendiri. Mati sendiri dalam posisi arm itu masih gini, rasa PC lagi apa ini, masih ngangkat gini tangannya PC itu. Jadi saya dulu masih helper, belum bawa alat, jadi saya sama operator itu datangi. Anehnya pas di tempat yang sama alat mati juga.
Itu berapa alat yang mati? 2 sudah. 2. Nah, jadi masih ada 2 PC di luar. Satu mendatangi lagi, satu mendatangi. Ini yang ketiga ini ya? Yang ketiga mau jumper aki, ternyata mati juga. Mati juga. Mati. Jadi ini Mas Bambang ini bilang sudah kita turun aja dulu. Turun. Nah, pas turun kan di situ kan ada bekas galian-galian parit itu kan ada ikan-ikan lele. Kami sekalian mancing dapat. Nah, aku sempat mancing juga. Mancing, Bangke memang. Seru, Cok. Ya, terus Nah, pas dapat ikan kami bersihkan posisi bakar di situ. Cuma salahnya pas kami bakar di situ kami ribut. Dan bilang orang kampung kan kalau dalam boleh ribut. Terus ada juga pesannya orang kampung di dalam, kalau suatu saat kan pohon tinggi-tinggi nih, dia bilang kalau suatu saat ada ranting pohon yang setidaknya nggak mungkin tertiup angin untuk jatuh lah, tiba-tiba jatuh, kalian jangan tegur. Nah, setelah kejadian itu kan alat mati nih, 3, kami dulu bakar ikan, gue mekanik. Tiba-tiba memang ada jatuh, apa itu? kayak ranting pohon tapi yang besar, yang nggak mungkin tertiup angin jatuh. Wah, jatuh. Kami diam. Itu posisinya jatuhnya di belakang kalian, depan kalian? Di depan. Depan. Langsung jatuh. Begitu jatuh, nah kami ingat yang dibilang orang kampung, kalau ada begitu jangan ditegur. Pas sudah ada kejadian itu, jadi ada inisiatif pulang nih, bilang Mas Bambang ini, kita pulang aja. Nah, operator saya ini mau buka akinya, meledak. Aki itu meledak. Yang di alat Baru cabut gini meledak. Jadi untungnya itu dia pakai baju yang tebal. Jadi air aki itu semua nyembur sampai ke mukanya, ke matanya. Tapi alhamdulillahnya itu enggak apa-apa muka, cuma baju ini kena air aki itu kayak daun kering lah. Ini hancur. Ya. Nah, ternyata setelah dicari tahu sama orang kampung kan, dulu itu di kampung itu ada cerita orang tua ini. Apa sih penyakit kulit itu? Kista lain. Pokoknya dia kena penyakit kulit. Iya. Nah, dia itu orang kampung ini cerita ya. Dia ini diasingkan di hutan itu. Iya, dibikinkan pondok sama anaknya, dia sama anjingnya. Jadi dia ini setiap hari, karena kan penyakit ini menular nih, jadi diasingkan. Cuma setiap hari anaknya ini cewek ngantar makanan. Nah, setelah berapa lama bapaknya itu bilang, mulai besok nggak usah sudah antar makanan. Bapak yang kena penyakit. Iya. Anaknya ini heran, kenapa Pak? Cuma dia mau jawab. Akhirnya pulang anaknya, pas besoknya anaknya ini tetap ngantar, tapi tidak ada sudah bapaknya. Dia itu malam kah ngantarnya atau Siang. Tidak ada. Nah, anaknya ini penasaran, akhirnya dipanggil keluarganya, tidak ada juga dicari. Terus nggak sengaja setelah beberapa kejadian itu ada orang kampung lihat itu yang orang tua tadi jadi sosok besar betul banget, pokoknya tinggi. Anjingnya itu aja dia tinggi, anjingnya itu selututnya. Anjingnya itu anaknya ikut besar juga. Nah, itu jadi penunggunya di hutan itu. Makanya dibilang orang kampung situ kan, kalau tiba-tiba ada ranting jatuh yang enggak pakai logika lah, enggak bisa tertiup angin, tiba-tiba jatuh berarti dia itu lewat. Dia melewati kita. Jadi kita di sana itu dilarang melintas ribut-ribut. Kalau kita habis bakar-bakar itu, misal bakar nih pakai kayu nih, itu apinya itu kita masukkan daun-daun basah. Setelah padam kan, syaratnya itu masukkan daun basah. Supaya? Nggak tahu, kita kan namanya kita pendatang di situ kan ngikutin aja orang kampung. Itu kayak aturan-aturan dari memang daerahnya gitu ya. Berarti cerita itu di kampung itu sudah memang tersabar ya? Sudah jadi apa bahasanya, sudah jadi mitosnya lah, apa bantu aku ngomong anjir. Ya itulah. Sudah jadi cerita rakyatnya lah. Iyalah, yang dipercayai lah. Yang dipercayai. Karena kan yang melihat kan sosok itu kan bukan 1-2. Orang kampung situ rata-rata melihat. Berarti kakek-kakek yang jadi raksasa ini eksistensinya sering ganggu warga. Dia sih kalau ganggu enggak, dia paling kan itu tadi pesan orang kampung. Kalau kalian tiba-tiba di hutan ini kerja, ada yang kayu pohon tiba-tiba jatuh, kalian diam. Umpama kalian lagi kerja apa kalian diam, itu dia lewat. Nah, itu pesan. Nah, kami kan sementara pas kejadian itu kami ngakak-ngakak. Itu secara itu enggak boleh. Pohon kami enggak boleh ribut.
kerja ya fokus kerja, nggak boleh ke macam-macam. Nah itu kejadian awal kerja di situ. Nah, setelah lanjutkan, Lanjut. udah mau merokok dulu kan? Lanjut. Aku merokok dulu lah. Iya, Oke, rokok. silakan. What the fuck man. Nah, terus Nah, lagi. berapa bulan nih? Jalan sudah terbuka nih. Hmm. Sudah penimbunan. Sudah. Kan awalnya itu kan masih belum ada penimbunan. Jalan ini masuk sudah kelihatan nih ke sana tembusan itu. Cuman kan dulu kami itu lebarnya itu 50-50 lah. Jadi lebar jalan yang kami buka ini 100. Sisi kiri 50 sih. Nah, itu hari pas kan dulu sering kejadian nih solar hilang, aki hilang. Nah, jadi dulu mandor kami ini ada inisiatif karena belum punya waker, kami ini yang helper ini disuruh jaga. Oh, jagain. Bergantian. Bergantian. Pas di hari itu kena saya kan. Nah, itu sekitar mau masuk maghrib, karyawan sudah pulang semua ke barak. Nah, aku ditinggal sendiri di situ. Ya, Jauh dari barak. jauh. Kalau perkiraan jarak itu dari sini kita ke Pasar Sanggam. Wih. Di Gayas, 5 Pasar Sanggam. kiloan ya. Iya. Nah, terus awalnya sih enggak ada, saya biasa aja kan ambil pancingan, jalan kan di situ ada anu tuh Kolam-kolam. ada anak sungai. Hmm. Mancing di situ maghrib. Dari kejauhan tuh sekitar 30 meter itu nggak tahu kenapa mau pandangan di situ terus. Di situ ada nih bekas pohon ulin. Pohon ulin itu besar tapi sudah ditebang. Nah, Eksa pakai situ perasaannya sudah lain-lain kan. Jadi naik aja rokok main HP. Nah, itu posisi Eksa itu saya kasih hidup, maksudnya nggak hidup mesin, kontaknya aja jadi AC bisa hidup kan. Masukkan nyalakan AC, lama-lama mulai gelap. Pertama saya bilang ini perasaan atau apa ini, atau Ghost Rider kan, kalau Ghost Rider itu itu nyata dari Eksa itu jarak 30 meter itu nyebrang jalan Di jalan yang belum jadi itu. iya Itu nyala ya? ala Kebakar gitu. tapi kayak gue asli kayak Ghost Rider kan. Kalau Banaspati kan bola doang nih. Kalau enggak ini dia Itu sosok bentuk orang gitu ya, kebakar gitu ya. ke Banaspati dia jalan gini. Cuma kan saya pikir namanya juga kita masuki hutan yang belum benar dijamah kan. Iya. Selama dia yang ganggu mungkin cuma mau ngasih tahu aja aku ada di sini, jangan macam-macam gitu kan. Istilahnya permisi gitu ya. Iya. Nah, terus itu saya cuekin aja. Cuma dia jalan itu lambat kayak slow motion. Masa? Iya. Berarti tempat kiras itu kan hutan gelap betul tuh. Dia terbakar Jelas. pasti jadi terang. Nah, kenapa itu hari karena kan belum zamannya saya itu punya HP kayak sekarang canggih-canggih gadget kan. Dulu aku pakai itu masih HP senter itu Nokia. Jadi ini belum ada kepikiran mau merekam. Itu tahun 2000 berapa itu? 2018 itu masih. Oh, 18 ya, masih 18. Iya. Namanya aku masih anak susah, kasihan dari kampung ini saya bang. Nah, terus Belum bisa beli gadget bang. Ya, gitu. Sama. Nah, dia jalan terus kan, tapi saya melihat terus, nggak mau berpindah-pindah penglihatan, takutnya melengah belakang sudah di depan. Itu posisinya sendiri. Sendiri betul sendiri tinggal di tengah hutan. Ditinggal di tengah hutan, cuman saya cuekin aja kan, nggak apa-apa lah, selama dia nggak kesini. Lama-lama, ada yang nyebrang saya berkecap itu noh. Iya, lama belum ini. Saya bilang ini kurang ajar juga, sengaja dia lama-lama eksisnya. Lama. beritahu dia kalau Tahu karena gitu muncul kan lama di gini. Saya mulai panik kan. Hidupkan radio di Eksa itu kasih hidup. Radio HT. Enggak, kenapa radio AT, radio di Excite. Di Eksa kan dia ada radio. radio FM. Iya itu kan Oh, ada salurannya. ada. Oh, iya. Kan saya bawa dulu kan yang PC 200 triple 8 sudah. Dia pengeluaran terbaru kan. Berarti kalau itu dekat-dekat daerah situ ya, maksudnya dekat kampung kan, karena ada radionya itu. Iya. Nah, Ada lalatnya itu. saya punya itu aku kan. Punya. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa ya. Vitamin itu. Terus Ambil lah. Sayang, Cok. Kenapa udah makan? Nanti aku jadi manusia lalat. Nah, terus lama-lama dia sudah nyebrang dari sisi kiri jalan ke kanan.
nyebrang sudah, saya bilang sudahlah nggak apa-apa, mungkin itu aja. Jadi saya ini masih fokus di HP nih main ular-ular itu. Ular tangga. Main ular tangga, Mas. Ular-ularan Yang makan-makan tuh nah. Tahu aku, Bang. Iya, Kau pernah game nggak? nggak pernah ini. Udah pernah lah. Ular Sama. sawah. Nah, terus Main saya kan fokus. itu sudah berapa poinnya? Kurang ingat juga kalau itu Mas ya. Nah, lama-lama saya masih fokus ke HP. Nah, ini saya lihat sih sudah jam, sudah mau isya nih. Bisa. Sudah gelap sudah. Oh, berarti masih maghrib. 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 Dia belum, itu yang sosok yang menyala itu maghrib. Maghrib ya. Jalanan itu tanah kuning itu masih bisa kolek tanpa cahaya, tanpa bantuan senter masih bisa. Cuma namanya hutan Iya. kan. Nah, sudah mulai malam. Sudah lupakan yang tadi kan, main HP. Ini yang lebih parahnya, itu sosok nggak jauh, nempel di kaca excited. Apa Nempel. itu? Perempuan lidahnya panjang, Itu kayak leak, atau leak. Nah, itu kok bisa dia nempel di situ? gini kan excited itu kan ada track nih, rodanya itu kan dia naik. Kan kalau kita naik dari tracknya itu kan kaca depannya operator tuh langsung kita bisa bicara begini, dia langsung di situ nempel. Lidahnya ini, mukanya dia tempel ke kaca sama telapak tangannya, jadi posisinya begini, lidahnya menurut kayak leak Bali. Nah, Dari Bali ya. itu sudah nggak bisa saya tahan, langsung Lari. enggak juga, telepon orang di Barak, Hmm. tolong jemput. Kenapa enggak, jemput aja. Hmm. Besok disuruh jaga lagi, saya enggak mau. Nah, anehnya sosok yang ini, yang lidahnya panjang ini 2 kali saya lihat di posisi Barak. Di Barak nih kan dulu ada juga situ PC 100. Itu ini PC untuk aja sih, loading solar. Ya. Nah, saya di situ nelpon orang tua dulu sih, orang tua kan di kampung. Cuma jauh dia dari posisi Barak. Jauh dari posisi Barak, dia ke pinggir sungai. Saya ke sana sendiri. Terus Ini kejadiannya pas kau sudah dijemput itu? sudah besoknya, Oh, besok. kebesokannya. Nah, besok harinya saya masuk lagi ke PC tuh. PC yang sama. bukan, ada PC 100 dulu di Barak. Itu daerahnya yang di tempat yang ada liaknya itu tadi. Lain. Lain. Ini sudah Sudah di Barak. Sudah di Barak. Sudah di Barak ya. hutan. Oh, gitu. Nah, itu sih anehnya gitu. Itu sekitar jam malam nih, orang tua di kampung. Pas saya mau turun sudah selesai nelpon itu sekitar jam 10:30 lah, lampu sudah mati. Saya mau turun, dia nempel lagi di kaca itu. Kaca. Ada lagi. Di kaca PC Kaca itu PC lagi. dengan lidah yang panjang juga. Mukanya sih kayak layaknya di enggak pucat-pucat gitu kan. Cuma yang bikin ngeri itu lidahnya panjang itu. Cuma normal lah, ini normal. Normal, lidahnya panjang, rambutnya panjang, nempel begini. Nempel asli. Itu saya bilang, ini maksudnya apalah? Yang saya anehkan kan kalau dia memang penunggu di hutan itu nggak mungkin Sampai ke Barak. sampai ke barat, Iya. atau dia mungkin yang Oh, berarti ngikut itu yang ya. dari hutan itu yang ikut gitu kan. Nah, pas itu sudah kejadian itu, pokoknya selama di sana banyak kejadian. Oh iya, ada awal mula itu Barak dibikin kan. Saya bersama ke sana kan nggak langsung kerja di unit, saya ikut Bangun buat Barak. Barak itu dulu ada 6 pintu. 6 pintu ya. 6 pintu ya. Kami itu pas masih buat Barak itu kami tidurnya ada satu rumah juga. Rumah itu di mana dikhususkan untuk kami yang buat Barak. Sebelum kejadian yang betul-betul ngeri itu kan awalnya kayak ada anak-anak langkah kaki di depan tuh kan. Langkah orang ketawa-ketawa Di depan rumah yang kalian pilih sebelum Barak jadi. enggak, di posisi Barak nih. Posisi Barak. Ya kan belum jadi, tapi aku sering main ke situ kalau malam. Nelpon kan, karena kan kalau di posisi rumah itu ribut mau nelpon. Jadi ke Barak itu pertama itu anak-anak kayak lari. Cuman di kita cuekin aja kan. Aku cuekin biar aja lah. Tapi lama-lama kan aku tidur nih pakai nih kayak kakek tikar-tikar gitu. Itu kayak ditarik pertama. Ditarik. Ditarik gitu. Seret gitu ya. Enggak apa-apa. Ini HP-mu juga. Oh iya. Iya ditarik gitu, tapi enggak ditarik panjang begini, enggak. Sekali-sekali. Disintak, dikaget kan nih. Saya bilang, ini gerakan kakiku kah atau apa? Dicuekin aja. Tapi lama-lama itu lantai itu kan
kan belum udah di keramik nih, cuma di terus ya mas ya, Memang sering kayak gitu. Iya, sering kejadian. anu lantai itu kayak jadi kayak air, kayak Karena genangan hujan. enggak, Jadi lantai cor loh mas, kok rawa. Oh, Cor. mengendap airnya. enggak, dengar dulu mas saya Anjir. cerita ya. Itu kayak ketinting lewat, habis lewat kan ada gelombang, ya itu begitu di kamar nyata. Ketinting tuh perahu kecil itu ya. Bukan, ini ibarat kata mas. Ya, Iya. kayak itu perahu Perahu kecil. kecil. Iya. Yang lewat gitu kan. Tok tok. Klotok lah. Nah, itu nyata mas, dia bergoyang begini lantai. Saya bilang, wih, parah juga barak ini. Atau memang kayaknya kita salah juga sih dulu, terutama yang di lapangan tadi kan. Bos kami kan Cina nih, apalagi dia itu nggak percaya yang namanya gitu-gitu. Gini aja lah, kita masuk rumah orang tanpa izin, apa ada orang tuh jengkel. Iya. Iya. Nah posisi kami dulu begitu, Oh, jadi tanpa permisi untuk langsung bangun-bangun langsung, terutama ikan itu masuk pokoknya langsung masuk tanpa izin. Nah setelah kejadian aneh begitu, baru inisiatif bos potong sapi. Itu siapa yang nyarankan? Bos, Bos. maksudnya nyarankan kami karyawan, pertama dari orang kampung. Tapi kita potong sapi itu juga enggak ada sih, enggak hilang, Nggak hilang. mungkin terlanjur sudah jengkel kan. Hmm. Jadi kejadian-kejadian yang apa ya, aneh-aneh begitu itu anu terus, sampai kan saya kerja di sana cuma setahun lebih baru saya ke Berau. Nah, terus setelah kejadian yang itu cewek yang di PC itu, sebelum dia datang memang ada tanda-tanda atau memang betul-betul dia Enggak, langsung gak ada? Biasanya kan langsung. cium-cium Iya, bau-bau kita kan ada cincin, enggak ini peluk. Nah ada lagi sosok tentara. tentara. Hmm. Apa ini? Kayak tentara dulu. Hmm. Itu sebelum aku lihat sosok, aku dikasih mimpi. Di barak posisinya. Di barak tuh kan ada alat pemasak aspal nih, tingkat. Kan aku siang kan sudah tidur di situ karena dingin tingkat. Sebelum kejadian aku lihat sosok itu, aku dikasih mimpi, aku didatangi tentara. Dia kasih semua baju itu, semua lengkap. Dia Itu tentaranya tentara Indonesia atau Indonesia. Indonesia? Dia kasih baju, celana, semua. Aku pakai. Pas sudah aku pakai itu, temanku datang bangun nih. Kok kenapa? Kayak teriak kok tidur. Ih, aku udah sadar kan? Oh, enggak cerita. Nah, pas setelah kejadian mimpi itu kan, besoknya aku naik lagi, aku lihat itu dia sosok itu, tapi dia di dalam, dia berdiri di pojokan mesin itu. Itu Melihat pas posisi sendiri. sendiri, aku naik tengah hari, Tengah hari. iya mau tidur. Cuma dia tuh enggak kayak aneh sih, maksudnya enggak menunjukkan muka jengkel, dia malah senyum. Malah Yang di senyum. mimpimu itu? Iya, dia malah senyum ke sini. Aku ini apalagi maksudku kan, maksudnya apa? Sebelum ketemu dia ngasih mimpi, dia ngasihkan semua baju-bajunya yang pakai kayak perang tuh kan. Itu sempat aku pakai, sampai tas-tasnya juga, senjata-senjatanya itu. Cuma ya itu, pas setelah sosok itu muncul itu kan, rentetan kejadian-kejadian tuh panjang lagi yang tentara itu. Oh, berarti tentara ini nggak sekali dua kali aja? Enggak, dia sering muncul. Kadang kalau saya mau masuk WC, aku masuk WC kan, tiba-tiba kan WC itu terpisah nih, ini barak jarak 10 meter WC, baru di WC itu depan juga. Itu waktu kejadian di PT saya, aku sebut nama apa kan nih PT? Jangan ya, nggak apa-apa lah, aku udah sudah sampai tuh. Jangan. Nanti kena kitanya. Nah terus kalau yang di Berau, kan aku sebelum kerja di tempat sekarang ini aku ditambang nih, bawa unit PC juga, PC 400. Itu tahuan mas, water cannon. Water cannon. Mobil Kan- air ya. Kan ada selangnya panjang tuh. Ah. Nah aku masuk itu pas aku kena shift malam, masuk di situ kan ada di dekat workshop itu kan, di PT itu ada musola. Musola. Nah itu sekitar jam 2 aku turun mau makan sendiri nih. Turun aku makan, pas aku habis makan aku baring, itu terasa di kaki itu ada yang lewat
kayak sengaja diinjak. Diinjak. Iya. Apa itu tadi? Kupikir teman ngerjain kan. Jangan ngerjain. Gak ada yang nyaut. Lama-lama Itu malam. lama-lama kok selangnya water cannon tadi kayak ular. Kuning gini. Jelas mas, ngamuk gitu. Bilang nggak bener sudah ini. Sudahlah, aja. Lanjut aja. Pas lanjut itu, nah saya masuk lagi kan mau kan dulu kan PC kecil kan kita cuma buat aja paling saya lupa aku namanya Apa? Kayak mana deskripsinya apa? Alat kah apakah? alat Hmm. buat kalau PC kecil kan bukan kita ikut mancal batu bara kan. Kan kalau yang di PT yang ku masuk ini kan 12,5 yang dipakai loading. Oh iya iya. Apa kau tahu, Pak? PC kan Hmm. ini untuk nimbun Iya. nimbun soil. Ya kalau yang kecil-kecilnya kan gitu aja. Itu kenapa? Pernah enggak tahu ya? Udah tahu aku masih bodoh. Sabar nggak? Ya, Iya. santai ya Mas ya. Ya santai-santai rokok. Kok aku enggak ditanya-tanya ya, aku disuruh cerita tadi. Ya memang kau cerita lah. Enggak ada kopi-kopi kamu sini kan tadi dimasukin lalat. Jamu itu. Nah, setelah lanjut itu Nah, ini kan PC 200 nih posisi 2 berpisah. Ini temanku yang dari jauh ini ngode pakai klakson. Titit. Pikir kan namanya orang di tambang kan biasa itu guru-guru main klakson, main radio. Tapi dia klakson terus bilang, "Kenapa ini?" Akhirnya dia nyamperin aku pakai PC-nya. Dia bilang, "Kau aja dulu, istirahat dulu." Kenapa? Tadi ada Miss Kunti duduk di tempat aki. Kan PC itu kan PC 200 kan nih kabin operator, akinya kan di sebelah kanan. Posisinya itu kayak tempat duduk, asli kan tempat duduk. Di sini tempat aki, naik sini tempat mesin. Dia di situ duduk. Pokoknya salah satu PT di Boroni lah. ya dia ngeliatin kau atau gimana? Dia Enggak, aku nggak sadar dia di situ. Temanku malah yang di PC saat itu melihat. Dia klakson. Tapi kau pas di situ ngerasa aneh-aneh enggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Iya. Emang kalau di hutan ya tempatnya sih. Nah, lepas tuh ada lagi. Banyak kan Mas? Ada Semua lagi kayaknya. dah. Kayak orang udah bisa tidur Mas, serem loh Mas. Klimaksnya kah? Istri saya sudah VN Mas. Sudah ada lagi nih Di rumah ini enggak mau kah sekalian nih? Ini rumah nih. rumah. Oke, itu next selanjutnya aja. Nanti Next aja ya. Karena banyak cerita di rumah ini yang gampang aja itu. Oke, sampai di sini aja. Belum lah. Oh, belum. Oh, iya. apa lagi? Penutupan lah yang bagus-bagus lah, jangan sampai di sini aja. Ya, sekian video dari kami tentang cerita-ceritanya Mas Subas. Mungkin pan ada yang mau ditanyakan kah tentang ceritanya si Subas tadi? Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Soalnya pas malam Jumat ini. Oh, takut kah kau? Ya, begitulah. Ya begitu lah. Oke, mungkin nggak ada. Bagi kalian yang mau nanya-nanya tentang ceritanya Mas Subas, langsung drop di kolom jembatan. Oke. Komentar tuh. Oh iya. Oke. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.